Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kristianto Bisono, NIM 170, akan membahas tentang aktivitas pengembangan dan pemeliharaan sistem. Siapa saja partisipan dalam pengembangan sistem? Partisipan dalam pengembangan sistem diklasifikasikan menjadi 4 kategori utama, yaitu yang pertama, profesional sistem. Profesional sistem adalah mereka yang mengumpulkan berbagai fakta mengenai masalah yang ada dalam sistem, kemudian menganalisa fakta, merumuskan solusi untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan dari sistem baru. Contoh profesional sistem adalah analis dan teknisi sistem. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu pengguna akhir. Pengguna akhir adalah mereka yang menjadi tujuan utama dibangunnya sistem. Terdapat banyak pengguna akhir dari berbagai tingkatan di perusahaan. Contoh dari pengguna akhir adalah para manajer dan personel operasional. Dan klasifikasi yang ketiga yaitu pemegang kepentingan atau stakeholder. Pemegang kepentingan atau stakeholder adalah mereka adalah orang-orang yang terlibat di perusahaan, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan sistem tetapi bukan pengguna akhir. Contoh dari pemegang kepentingan adalah akuntan, auditor internal maupun eksternal, dan komite pengarah internal. Kemudian klasifikasi yang keempat atau yang terakhir yaitu akuntan atau auditor. Keterlibatan akuntan atau auditor lebih kepada pemberian petunjuk dan input secara umum. Karena keterlibatan akuntan dan auditor dibatasi oleh etika dan kode etik untuk terlibat secara langsung. Pembatasan ini didasarkan pada kepentingan auditor untuk independen di segala pihak. Mengapa akuntan dan auditor dilibatkan dalam aktivitas pengembangan dan pemeliharaan sistem? Terdapat dua alasan mengapa pengembangan dan pemeliharaan sistem perlu melibatkan akuntan dan auditor. Alasan yang pertama, pembuatan sistem informasi berkaitan dengan transaksi keuangan yang signifikan. Secara konseptual, pengembangan sistem sama seperti proses produksi lainnya yang menghasilkan sebuah produk rumit melalui berbagai macam tahapan. Para akuntan harus memperhatikan integritas proses seperti memperhatikan implikasi sumber daya keuangan. Akuntan atau auditor dapat memberikan input yang penting pada sistem dengan mengaitkan integritas, waktu, dan jumlah aspek penting lainnya dalam transaksi keuangan. Alasan yang kedua yaitu sifat dari produk yang dihasilkan pengembangan dan pemeliharaan sistem. Kualitas informasi tergantung secara langsung pada aktivitas pengembangan dan pemeliharaan sistem yang menghasilkan sistem informasi akuntansi. Tanggung jawab akuntan untuk memastikan bahwa sistem terkait menggunakan konvensi dan aturan akuntansi yang tepat serta memiliki pengendalian proses yang memadai. Mengapa akuntan dan auditor dilibatkan dalam aktivitas pengembangan dan pemeliharaan sistem? Terdapat 3 cara untuk akuntan dapat berpartisipasi dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Cara yang pertama yaitu akuntan sebagai pengguna. Akuntan harus memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai macam masalah dan kebutuhannya kepada profesional sistem. Contohnya, akuntan harus menentukan teknik akuntansi yang akan digunakan dalam pengendalian sistem. Kemudian cara yang kedua yaitu akuntan berpartisipasi dalam tim pengembang. Akuntan dapat dijadikan rujukan untuk memberikan saran atau menentukan apakah sistem yang diusulkan memiliki resiko pengendalian. Kemudian untuk cara yang ketiga atau cara yang terakhir yaitu akuntan sebagai auditor. Auditor memiliki kepentingan terhadap semua sistem sehingga mereka harus dilibatkan dari awal desain, terutama yang berkaitan dengan dapat tidaknya sistem diaudit. Peran auditor dalam siklus hidup pengembangan sistem.
Terdapat 6 peran auditor dalam siklus hidup pengembangan sistem. Peran yang pertama yaitu peran auditor dalam perencanaan sistem. Auditor secara rutin memeriksa tahap perencanaan sistem dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Perencanaan sistem yang berhati-hati adalah teknik pengendalian sistem yang efektif dari segi biaya. Perencanaan dapat mengurangi resiko menghasilkan sistem yang tidak dibutuhkan, tidak digunakan, dan tidak efektif. Auditor internal dan eksternal berkepentingan untuk memperhatikan bahwa perencanaan sistem yang berjalan sudah memadai. Peran yang kedua yaitu peran auditor dalam analisis sistem. Seringkali fitur dalam audit lanjutan tidak dapat dengan mudah ditambahkan ke dalam sistem yang ada. Oleh karenanya, auditor harus dilibatkan dalam analisis keseluruhan sistem yang diusulkan untuk menentukan apakah sistem tersebut merupakan kandidat yang baik dalam fitur program audit lanjutan. Peran yang ketiga yaitu peran auditor dalam desain konseptual sistem. Dapat tidaknya suatu sistem diaudit tergantung pada karakteristik desainnya. Beberapa teknik audit komputer mengharuskan sistem didesain dengan fitur audit khusus yang merupakan kesatuan dari sistem tersebut. Peran auditor yang keempat yaitu peran auditor dalam evaluasi dan pemilihan. Perhatian utama auditor adalah kelayakan ekonomi sistem yang diusulkan telah diukur secara akurat, mungkin atau tidak. Secara khusus, auditor harus memperhatikan 5 hal, yaitu yang pertama, hanya biaya yang dapat dihindari yang digunakan dalam perhitungan manfaat dari penghematan biaya. Kemudian yang kedua, penggunaan tingkat bunga yang wajar dalam mengukur nilai sekarang arus kas. Kemudian yang ketiga, biaya yang timbul sekali dan biaya yang berulang kali secara lengkap harus dilaporkan. Kemudian yang keempat, adanya penggunaan umur hidup yang realistis dalam membandingkan berbagai alternatif proyek. Kemudian yang kelima, manfaat tidak berwujud diberikan nilai finansial yang wajar. Peran auditor dalam pengujian sistem. Secara khusus, auditor harus mempertanyakan keberadaan pengujian sistem secara offline sebelum penggunaan secara online beserta data uji dan berbagai hasilnya. Seperti yang telah dijelaskan, auditor bahkan mungkin ingin menggunakan data uji untuk menguji berbagai pengendalian dalam aplikasi. Peran auditor yang keenam yaitu peran auditor dalam implementasi sistem. Kebanyakan kegagalan sistem disebabkan oleh desain yang kurang baik dan implementasi yang kurang tepat. Sebagai pemegang kepentingan dalam semua sistem keuangan, auditor internal harus memberikan keahliannya dalam proses untuk membimbing dan membentuk sistem jadi. Mengendalikan pengembangan sistem baru. Terdapat 5 aktivitas dalam mengendalikan pengembangan sistem baru. Aktivitas yang pertama yaitu aktivitas otorisasi sistem. Semua sistem harus diotorisasi dengan benar untuk memastikan justifikasi ekonomi dan kelayakannya. Mengotorisasi pengembangan sistem haruslah merupakan langkah formal dalam proses tersebut. Biasanya hal ini mengharuskan setiap permintaan sistem baru disertakan secara tertulis oleh para pengguna ke profesional asisten. Aktivitas yang kedua yaitu aktivitas spesifikasi pengguna. Para pengguna harus secara aktif dilibatkan dalam proses pengembangan sistem. Keterlibatan mereka seharusnya jangan dihambat hanya karena sistem yang diusulkan secara teknis kompleks. Apapun teknologi yang dilibatkan, pengguna dapat dan seharusnya memberikan penjelasan tertulis secara terperinci mengenai berbagai kebutuhan logis yang harus dipenuhi oleh sistem terkait. Pembuatan dokumen spesifikasi
seringkali melibatkan usaha bersama antara pengguna dengan profesional. Akan tetapi perlu diingat bahwa dokumen tersebut tetaplah pernyataan kebutuhan pengguna. Aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas desain teknis. Aktivitas desain teknis harus menerjemahkan spesifikasi pengguna ke dalam serangkaian spesifikasi teknis terperinci sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Lingkup aktivitas ini meliputi analisis sistem, desain umum, analisis kelayakan, dan desain terperinci sistem. Kecukupan berbagai aktivitas ini diukur melalui kualitas dokumentasi yang dihasilkan dari setiap tahap. Aktivitas yang keempat yaitu keterlibatan auditor internal. Auditor internal dapat berfungsi sebagai perantara antara pengguna dengan profesional sistem untuk memastikan transfer pengetahuan yang efektif. Auditor dapat dilibatkan pada awal proses untuk memberikan saran konseptual mengenai kebutuhan dan pengendalian sistem. Keterlibatan auditor harus diteruskan dalam keseluruhan tahap proses pengembangan dan tahap pemeliharaan. Aktivitas yang kelima yaitu pengujian dan penerimaan pengguna. Pengujian dan penerimaan formal sistem oleh pengguna dianggap auditor sebagai pengendalian yang paling efektif terhadap pengembangan dan pengendalian sistem. Pengujian dan penerimaan sistem ini adalah titik akhir di mana pengguna dapat menentukan apakah sistem cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka atau tidak. Sekian pemaparan singkat dari saya terkait pengembangan dan pemeliharaan sistem. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.